Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minina wal muslimin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal fasiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang satu detik pun tidak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikan dan kasih sayang-Nya terus-menerus mengalir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan setiap saat nikmat-nikmat itu semakin bertambah. Nikmat yang satu senantiasa disusul dengan nikmat yang lainnya, sehingga jumlah nikmat Allah tak terhingga yang kita rasakan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya syukur adalah senantiasa meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yakni imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema jangan menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di antara anggota tubuh yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan bagian tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus madarat yang besar bila tidak benar dalam penggunaannya. Karena ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung mampu dan tidaknya menjaga lisan atau perkataan. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian, tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi juga kerugian bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam memberi dua pilihan terkait fungsi lisan. Apakah untuk berkata dengan baik atau lebih baik diam? Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata dengan baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam hadisnya di atas didahului dengan keimanan sebelum peringatan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan.
Keimanan adalah hal yang mendasar bagi umat Islam. Pertanyaannya, kenapa ucapan selalu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir? Jawabannya adalah karena segala ucapan yang dikeluarkan oleh manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan-ucapan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak ucapan yang kotor muncul dari lisan kita, seperti riba atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Riba mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembangnya obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk rasa kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tidak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga bertengkar bahkan pembunuhan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman modern sekarang ini, ucapan ataupun perkataan tidak hanya dari mulut semata, tapi bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Salah satu di antaranya adalah menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Berita bohong melalui media sosial belakang ini cukup meresahkan masyarakat. Sebab hoax bisa menyerang seluruh aspek kehidupan, mulai dari isu ekonomi, isu agama, isu kesehatan, bahkan isu politik. Apalagi menjelang pemilihan umum ataupun pergantian kepemimpinan nasional atau pergantian presiden. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia, dampak negatif dari berita bohong adalah merusak karakter manusia yang berpotensi mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, mengancam tatanan berbangsa dan bernegara, bahkan sampai mengancam fisik yang membahayakan dan dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berucap ataupun menulis sesuatu di media sosial. Berfikirlah terlebih dahulu ataupun bertabayun minta penjelasan sebelum berita itu disebarluaskan. Penjajahan gaya baru yang akan memecah belah umat dan bangsa adalah salah satunya beredarnya berita bohong ataupun hoax melalui media sosial. Berita bohong melalui media sosial adalah ghazwatul fikr ataupun perang opini akan mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang produksi berita-berita bohong adalah orang-orang yang fasik dengan tujuan merusak agama, mengadu domba rakyat, dan memprovokasi umat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk meneliti dan mengkonfirmasi berita yang datang kepadanya. Khususnya berita itu datangnya dari orang-orang fasik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bizalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berita bohong ataupun hoax dengan berbagai macam modelnya, diantaranya ikut menyebarkan isu, padahal isu itu diketahui tidak benarnya, maka perbuatan itu kategorinya adalah dosa besar ataupun fujur. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW,
Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan kepada perbuatan fujur ataupun dosa besar. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur ataupun dosa besar akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebaran berita bohong ataupun hoax tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu terlarang dalam syariah. Menyebarkan berita bohong termasuk qila wa qala, katanya dan katanya. Artinya sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yukrihu lakum qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci dari kalian katanya dan katanya. Artinya sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka jagalah lisan kita, jagalah tangan-tangan kita yang senantiasa menekan, menulis di dalam media sosial melalui HP yang kita miliki ini untuk membuat ataupun menyebarkan berita bohong. Jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Maka mari kita bijak dalam bertutur informasi, saring terlebih dahulu sebelum kita sharing. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang mampu membuat atau menjaga rasa aman dari muslim yang lainnya, baik dari lisannya maupun dari tangan-tangannya. Dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari segala bentuk-bentuk isu-isu yang negatif yang membuat disintegrasi bangsa. Berilah kesadaran bagi semua pihak dalam hal menghentikan berita-berita bohong yang akan memecah belah umat. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, jauh dari disintegrasi, jauh dari provokasi, dan semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan serta mensejahterakan rakyatnya sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.